lihat di kamu masih ada lagi jimatnya. Kamu nggak jujur sama saya. Saya ngerasa masih ada satu lagi yang lain. Ada Apa itu? batu nisannya. Di bawah. Ya, Oke, baik. Saya ingin lihat. Mau dilihat, Roy? Mau. Bawa aja batu nisannya, coba bawa sini kalau kamu mau. Sekalian. Ini ya, makhluk ini ya, hati-hati deh. Dua makhluk ini tuh lagi ngintai kita loh dari atas. Ada di sekitar kita. Yang satu jelas banget. Duh, jangan. Yang satu lagi masih ngumpet dan sembunyi-sembunyi. Sang pocong ini. Ini kenapa mereka bisa hadir di sini gitu sih? Karena terpancing datangnya. Saya rasa nih pocong ini memang adiknya sih. Adiknya marah atau Adiknya ingin menuntut balas, sedangkan yang kuntilanaknya sebenarnya lebih kayak menjaga Mbak Ira gitu loh. Aduh, apa itu dibungkus? Oh my god. Tenang, silakan taruh. Ya, yang itu dia. dibungkus itu apa? Itu dibungkus apa? tanah kuburan. Ini dari kuburan adik kamu sendiri? Silakan dibuka. Ngomong. Iya, ini kan biasa yang untuk ganjel pocong dalam kubur. Supaya dia nggak gerak. Dikasih bantal-bantalan ini. Bau banget di sini. Silakan duduk. Ira, saya masih sabar untuk menangani kamu. Ini tanah kuburan. Apa jadinya kalau saya pecahin? Apa urusan Anda mau mecahin? Memecahkan semua misteri di sini. Tujuannya kan memang seperti itu, bukan? Dan atau Anda cuma ingin juk gigi doang di sini? Saya Roy Kiyoshi. Saya sudah tegaskan sekali lagi. Saya tidak lihat Ira di dalam tubuhnya loh. Ini setengah Ira, setengah kuntilanak nih kalau saya bilang. Pocongnya Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa dia melihatnya kayak marah gitu ya, Roy? kamu suka ritual kan? Ini ritual yang saya untuk kamu, keluar kamu. Iya, keluarin dong, Roy. Bye-bye. Apa yang dia mau sih sebenarnya? Dia datang ke sini mau ngapain sebenarnya, Roy? Dia pengen unjuk gigi sih sebenarnya. Pengen sharing juga pengalaman dia tentang makhluk gaib. Tapi yang terjadi di sini adalah yang muncul malah banyak, jadi banyak. Dia kenapa ngikutin Ira terus? Kenapa dia nggak mau lepas dan kenapa dia bisikin terus? Curiga Ira ini melakukan perjanjian gaib nih sama banyak makhluk halus. Dan bunga ini buat apa sebenarnya? Dimakan. Takut. Ini kayak ritual yang dia lakuin ya, Ra? Iya, Mukanya tuh. beda. Matanya udah berubah. Itu dia. Makanya kok jadi kayak begini sih? Kok beda sih? Siapapun yang di dalam tubuh Ira, saya ingin tahu siapa nama kamu. Di sini perjanjiannya tampaknya kalau saya bilang ya, ini berat banget dan dia harus kembali ke asalnya. Masih bisa diusir pergi, Roy? Roy dia nggak marah. Dia nggak apa-apa. Semakin dia marah, semakin kesel, semakin terancam dia, semakin kabur dia. Saya nggak mau orang takut dengan hantu.
arwah adiknya ada di sini juga nggak, Roy? Saya lihat di sini malah makin powerful kuntilanaknya. Bayu, help me. Saya pengen, Mau diapain, Roy? saya butuh gunting. 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 Saya tidak akan gunting. Makhluk halusnya ada di sini nih. Mbak Ira jangan liatin aku. Siapapun kamu yang masuk ke dalam tubuh Mbak Ira, Ih, kuntilanak ini jahat banget ya. Ini tetepannya tuh sadis deh. Saya tahu kamu ada di sini. Jadilah diri kamu sendiri dan makan makanan kamu, bukan makanan manusia. Bagi lilin baik. Kamu keluar dari tubuh Ira. Makhluk halus ini kembali ke asal. betul lagi, Roy. Mbak Ira, saya butuh air. Mbak Ira, bangun Mbak Ira. Ini udah balik lagi dia nih. Ini tolong minum. Mbak Ira minum dulu, Mbak Ira. Mbak Ira, ini udah balik Mbak Ira, kok tenang aja. Saya lihat ini dia. Ya ini udah balik. Mbak Ira udah bangun, sehat ya. Ini tutup lagi. Roy, Duh, kok kasihannya aku liat Mbak Ira ya. itu Mbak Ira bener-bener mirip sosoknya persis sama apa yang digambarin begitu rambutnya diurai. Sekarang dia ada di mana, Roy? Dia udah nggak berada di sini sih sementara. Tapi saya lihat itu perbedaan matanya antara Ira dan kuntilanaknya sangat-sangat beda sekali. Kalau sekarang saya ngerasain Ira, Mbak Ira. Tapi yang tadi ini, Iyalah, tadi Persis banget. dia banget. Tapi udah pergi. udah pergi. Saya mau minta satu hal yang Mbak Ira, jika kamu berkenan untuk meninggalin saya pengen Mbak Ira nancepin itu kembali ke kuburan adik. Ya, Mbak Ira. Mbak Ira di sini sebenarnya hatinya juga pengen berubah lagi sebenarnya. Dan saya ngelihat ini harus dibalikin, kalau enggak bakalan melayang nyawanya Mbak Ira sendiri. Cika, kamu ada yang mau tanya atau mau disampaikan nggak? Iya, Mbak Ira nggak kepengen hidup tenang gitu. Pengen kan? Jadi mungkin ya udah, kan adiknya udah meninggal, udah jangan diganggu lagi. Mungkin dengan Roy bilang itu balikin lagi Iya. ke kuburannya, talinya. Siapa tahu nanti keluarganya Mbak Ira juga nggak akan diganggu lagi dengan kehadiran almarhum gitu. Ya, Mbak Ira, saya ngelihat matanya beda loh. Ya, Beda. beda banget ya. Tadi tuh menyeramkan sekali. Bentuknya juga, muka, matanya, kelopaknya juga beda. Kelopaknya juga beda, dan plus tadi yang ingin saya visualisasikan adalah rambutnya itu menggambarkan ini. Bedanya ini sampai ke lantai. Terus apa yang harus saya lakukan? Pelan-pelan kamu buang semua tanah kuburan ini dan tancepin kembali batu nisannya ini, papannya, dan tali pocongnya masukin, diselepin di kuburan adik kamu supaya dia bahagia. Maksudnya ini kan gak puas kayak gentayangan ya, kalau saya bilang ada di sini ada di sana tapi nggak bisa stay di satu tempat. Akhirnya kayak gini. Kamu bisa balikin sendiri nggak?
Yang harus balikin itu justru Iranya sendiri. Iranya sendiri. Gak boleh orang lain. Bahaya. Saya akan melakukan penelusuran dan temenin Mbak Raya. Tapi janji dengan satu syarat. Kamu harus benar-benar tancepin. Mau? Ya, Baik, saya akan nemenin. Oke. Tapi saya lihat mata Mbak Ira, dia mau nurutin kita kok. Iya. Udahlah Mbak Ira, buat apa nambah ilmu hitam juga gitu. Malah menjerumuskan diri ke tempat yang sesat. Ada lagi nggak yang mau kamu tanyain? Udah cukup. cukup. Sekarang saya tanya lagi. Menyesal nggak? Ya, saya menyesal. Ini beda loh Mas Bayu. Tadi yang pertama kali kita tanya dia nggak nyesel. Iya. Sekarang dia nyesel. Iya, betul. Tadi kan dia nggak nyesel. Beda banget. Iya. Oke, kalau gitu Mbak Ira, terima kasih sudah hadir di Menembus Mata Batin. Mudah-mudahan cerita kamu jadi pelajaran buat kita semua. Supaya ya tidak gelap mata, gelap hati gara-gara harta warisan. Ya. Terima kasih Anda boleh meninggalkan studio dan ini barang-barang dibawa. Dibawa lagi ya kembali. Tanah Iya, dan bawa itunya. deh, serem Tali banget. pocongnya. Ini juga. Nanti yang lain sih saya mungkin kru akan bantuin. Terutama papanisan, tali pocong, dan itu Biarin. tanah kuburannya. Bong Tuh. banget. Keluar itunya. Ih, Makasih Mbak Ira. makasih Mbak. Harta dan kekayaan selalu menjadi konflik yang menyakitkan. Tak peduli sahabat atau keluarga, semua akan dihabisi demi sebuah ambisi semata. Roy, kamu yakin mau nemenin dia untuk nancepin balik nisannya? Ya, jujur saya gergetan lihat papan nisannya itu dibawa-bawa. Terus terang saya tuh ngeganjel gitu. Aku pengen nancepin, nemenin dia dan dia suruh balikin semuanya deh. Pegel-pegel kayak pocongnya, kemudian nisannya. Takutnya Tenang. pulang dari sini dia berubah pikiran gara-gara dibisikin lagi, akhirnya nggak jadi kalau nggak Betul sekali, bisa saja terjadi seperti itu. Tampaknya makanya saya ingin buru-buru melakukan penelusuran ke lokasi kuburannya atau rumahnya yang diduga ada banyak benda-benda yang lebih aneh lagi. Baik pemirsa, setelah ini Roy Kiyoshi akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami, Ira. Nah, pemirsa, di sini saya hari ini berada di kuburan adiknya Mbak Ira. Hari. Jadi kita akan mengembalikan semuanya menjadi kembali normal. Yuk ikutin kita. Saya melihat banyak sekali di sini suara-suara di kepala saya dan cewek kuntilanak pada nangkring di pohon semuanya. Kok ada orang ya? Bentar. Siapa kalian? Ngapain kamu di sini? Urusan Anda. Gini. Kuburan, ini kuburan keluarga. Bukan urusan Anda.